Halo semuanya, apa kabarnya? Semoga teman-teman semua di dalam keadaan sehat ya. Ya, pada video kali ini saya mau mengajak teman-teman nih, lagi viral video ya daripada Wagub DKI Jakarta itu yang meninjau banjir tuh menggunakan perahu karet. Nah, padahal tidak dalam gitu teman-teman, dibandingkanlah oleh netizen ini dengan Mas Wapres ya, Mas Gibran, di mana meninjau banjir tuh nggak perlu pakai perahu karet tapi dia langsung turun menginjak banjir, becek-becekan gitu ya teman-teman. Nah, nih sangat lucu nih teman-teman. Nah, bagaimana videonya? Coba kita simak dulu bareng-bareng. Viral di media sosial saat Wapres Gibran tinjau banjir di Bekasi dan berbecek-becekan. Ada satu pemerintah daerah yang malah menggunakan perahu karet saat meninjau banjir. Bahkan perahu karetnya ditarik oleh petugas. Padahal lokasi banjir yang dilaluinya hanya selutut kaki orang dewasa. Yang pencitraan Wapres atau pemerintah daerah ini guys. Viral di media sosial. Mas Wapres, mohon maaf nih, siapa suruh Mas Wapres main lumpur? Segala mantau banjir jalan kaki, jangan terlalu banyak pencitraan lah. Percuma baju dan celana kotor juga, nggak ada yang nganggep Mas. Mas harusnya mencontoh Gubernur Jakarta. Memantau banjir cukup melihatnya dari atas helikopter. Kan lebih masuk akal Mas, lebih diterima oleh masyarakat se-alam dunia. Atau Mas Gibran paling enggak mencontoh wakilnya deh. Lihat tuh Mas, banjir semata kaki aja pakai perahu karet. Bukti beliau sangat profesional dalam bekerja dengan memanfaatkan fasilitas yang ada. Jadi Mas Gibran percuma mau becek-becekan, mau mandi lumpur sekalian, malah dibilang pencitraan. Dan Dede Gemes 16% tidak suka. Kelas wakil presiden seorang Mas Gibran ya, ada banjir di Jakarta, beliau turun langsung ya, jalan pakai sepatu boot, baju kotor-kotor nggak masalah, menjumpai rakyatnya, mendengarkan keluh kesahnya apa yang perlu dibantu, mensurvei langsung. Beda loh, yang ini yang saya bikin jengkel ini, beda sama Rano Karno ya, kader PDI Perjuangan yang jadi gubernurnya Jakarta, datang pakai kapal karet ya, padahal banjirnya itu cuman di bawah sedengkul, udah gitu pakai pelampung lagi ngapain gitu loh. Nah, ngapain? Ini udah beda circle ini ya, sekelas wakil presiden ya, yang bisa benar-benar merakyat, sama gubernur kelasnya gubernur ya elah, masih gitu masih dikawal lagi ya kan, pengawalnya juga naik kapal lagi, kapal itu kapal karet, tolol kan, ya udahlah, dimana lagi, namanya juga itu pilihan warga DKI kan ya, ya jangan menyesal ya, itulah yang kalian dapat, yang katanya merakyat tapi ternyata apa, kayak badut gitu loh. Ya, turun dong Bang Dul, anteng banget hidupnya. Lihat bandingin ya, Mas Wapres sama Bang Dulnya. Ubur-ubur ikan lele, langsung kerja le, gas. Begitulah cintaku pada dirinya. Karena selutut doang sih, tidak dalam ya. Kenapa harus naik perahu karet? Wih, gubernur dan wakil gubernurnya tidak jauh beda. Gubernurnya naik heli memantau dari udara, wakilnya naik perahu karet sambil mantau aja. Sementara wapresnya jalan kaki, benar-benar turun langsung menemui korban bencana, mendengarkan keluh dan kebutuhan warga yang terkena bencana. Seorang pemimpin harus melayani, bukan untuk dilayani. Menyala, Wapres langsung temuin warga, dikatakan pencitraan. Gubernur naik heli mantau dari udara, kalian diam aja. Buat Mas Gibran, ngapain sih Mas ninjau banjir pakai jalan kaki begitu, ngobrol sama warga, kan jadi kotor, basah itu ya. Kalau mau ninjau banjir itu mestinya begini Mas ya, naik perahu karet, pakai pelampung gitu ya. Walaupun banjirnya itu kelihatannya cuma sedengkul, safety first Mas, harus safety first. Ya kalau didorong begini kan juga kelihatan kalau pejabat Mas. Lain kalau jalan kaki begitu mah pencitraan namanya. Atau kalau misalkan mau lebih aman lagi gitu ya, gini Mas ya, naik helikopter ya, jadi ngeliat banjir tuh dari atas, nggak basah, nggak kotor ya, aman dan hemat biaya. Begitu Mas Gibran. Ubur-ubur ikan lele, langsung kerja le, gas.
Siapa yang sudah melihat video Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, atau Sidul, menggunakan perahu karet dan rompi pelampung saat meninjau banjir yang tingginya tidak melebihi lutut orang dewasa? Video ini viral dan menjadi bahan bulian netizen di media sosial. Jadi gini, dalam konteks komunikasi politik, ini adalah contoh komunikasi politik yang gagal. Pencitraan yang gagal. Bang, itu bukan pencitraan, itu langkah spontan yang harus dilakukan pemimpin saat rakyatnya terkena musibah. Iya, makanya tadi saya berbicara dalam konteks komunikasi politik, bukan dalam konteks musibah. Jadi, dalam konteks komunikasi politik, semua ucapan dan tindakan politisi, pemimpin, itu merupakan tindakan pencitraan. Dan pencitraan yang baik bukan tentang kepalsuan, tetapi tentang bagaimana seorang pemimpin mampu menghadirkan dirinya secara otentik, komunikatif, dan relevan dengan harapan publik. Kita kembali ke video Bang Dul tadi. Di era digital saat ini, citra seorang pemimpin adalah cerminan dari bagaimana ia berkomunikasi, bertindak, dan menampilkan dirinya di hadapan publik. Setiap langkahnya tidak hanya diamati, tetapi juga dianalisis dan langsung direspon oleh masyarakat secara instan. Makanya strategi pencitraan itu bukan sekedar membangun ilusi kepemimpinan, melainkan tentang bagaimana seorang pemimpin menghadirkan makna dalam setiap tindakannya. Kasus Bang Dul yang meninjau banjir menggunakan perahu karet dan jaket pelampung di genangan yang hanya setinggi lutut adalah contoh pencitraan yang tidak kontekstual. Akhirnya berbalik menjadi bahan cemoohan publik kan. Irving Goffman dalam teorinya Political Communication Framing, dia mengatakan setiap tindakan pemimpin harus dikemas, didesain dalam bingkai yang sesuai dengan realitas publik. Jika bingkai yang digunakan tidak relevan, maka alih-alih membangun kredibilitas, justru yang muncul adalah persepsi ketidaktulusan dan kejanggalan. Pemimpin yang memahami seni komunikasi politik akan mampu membangun citra yang otentik, bukan sekedar simbolik. Pierre Bourdieu dalam konsep symbolic power menegaskan bahwa kekuatan seorang pemimpin bukan hanya terletak pada jabatannya, tetapi juga pada bagaimana ia menggunakan simbol-simbol yang tepat untuk membangun kepercayaan masyarakat. Perahu karet dan jaket pelampung di tengah genangan yang dangkal adalah simbol yang salah. Karena alih-alih mencerminkan kepedulian dan kesigapan, justru mengundang gelak tawa dan sinisme. Nanti deh, dalam video berikutnya, saya akan membahas bagaimana strategi pencitraan yang baik bagi seorang pemimpin. Khususnya bagi pemimpin di daerah. Evakuasi warga, evakuasi wagub. Ini teman-teman lucu ya. Jadi bahan ledekan ya teman-teman. Di Jakarta itu dilewati oleh 13 sungai. Bukan hanya Ciliwung saja. 13 sungai. Sungai Ciliwung, Sungai Pesanggerahan, Sungai Cipinang, Sungai Mokofat, dan lain-lainnya. 13 sungai. Yang dibuat bendungan ini adalah yang berkaitan dengan sungai yang terbesar, yaitu Sungai Ciliwung. Dibangun di atas, di Kabupaten Bogor, yaitu Waduk Ciawi dan Waduk Sukamahi. Ini waduk kering untuk menahan air. Tapi kalau airnya juga terlalu banyak, ya waduk ini juga nggak akan bisa menampung, sehingga mau tidak mau air harus keluar. Dan kemarin memang saya mendapatkan informasi memang intensitas hujannya di atas memang sangat tinggi sekali. Itu baru urusan air dari atas loh ya. Masih ada lagi air dari laut yang naik setiap tahun kira-kira 8-12 cm, sehingga diperkirakan di satelitnya NASA itu memang di 2050-an sepertiga dari Jakarta bisa terkena banjir yang dari laut juga yang dari atas. Janji sebelum menjabat.
Jakarta disurutin, Mas. Kemacetan jalan, Diurain, transportasi dalam kota, diintegrasiin, polusi, dibersihin, ruang terbuka hijau kurang, dibanyakin, kampung kumuh, dibagusin, lahan perumahan nggak cukup, ditingkatin, lapangan kerja, dibukain, UMKM sukses, diajarin, kebutuhan dasar, dipenuhin, air minum, dijarnihin, gaji guru honorer, dinaikin, insentif RT RW, didobelin, tempat nikah dan sunatan, disediain, kesehatan fisik dan mental. diperhatiin. Ini waktu kampanye. Keinginan tidak sesuai dengan kenyataan. Ya, kalau Mas Pram di sini naik helikopter masih kayak agak masuk akal ya. Dia pengen lihat dari atas genangan tuh secara teritori airnya di mana aja. Tapi kalau Bang Dul nih apa ini orang nggak dalam kok pakai perahu karet nih, ada-ada aja ya, orang tinggal jalan aja kok malah pakai perahu karet ya kan. Ini kan nggak dalam, ini malah aneh jadinya, jadi bahan lucu-lucuan kan. Nah itu ya teman-teman ya yang jadi menjadi sumber lelucon jadinya buat netizen kan. Ya itu saja video kali ini. Kalau menurut teman-teman bagaimana, coba tulis di kolom komentar. Itu saja, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Terima kasih.